Dari pantai bergeser sedikit ke daerah persawahan. Sekarang aku berada di desa Jokjolo, Bulukumba. Gimana? Aku udah mirip dengan pendekar belum kalau naik kuda begini? Hai. Tapi gimana mau mirip pendekar? Naik kudanya saja masih kaku begini. Aduh. Sebenarnya kuda-kuda ini mau digunakan untuk mengangkut hasil panen. Makanya kuda ini dibawa ke sawah seperti ini. Oke. Jadi sebelum gabah-gabah ini diangkut menggunakan kuda, ini harus ditimbang-timbang. Timbang-timbang perasaan ya namanya, Pak. Timbang-timbang perasaan. Jadi ini harus dilihat dulu, ditimbang lagi agar naik di kudanya seimbang. Bebannya seimbang. Kalau di Bulukumba dan sekitarnya, kuda adalah sahabat petani yang bisa membantu apa saja perihal pertanian. Mulai dari membajak sawah, sampai yang paling umum, yaitu menjadi alat pengangkut hasil panen seperti ini. Satu ekor kuda biasanya mengangkut sekitar 4 karung gabah seperti ini. Masing-masing karung ditakar sedemikian rupa sampai kira-kira menampung 40 kg gabah. Jadi kalau ditotal, satu ekor kuda mampu membawa sekitar 120 kg gabah. Dengan kuda seperti ini, gabah bisa dibawa dengan mudah melewati tegalan sawah yang cukup becek. Masing-masing kuda biasanya dituntun oleh sang empunya, memilih jalan atau tanah mana yang agak padat dan tidak terlalu becek. Saat musim hujan begini, kuda akan disewakan sebagai jasa angkut. Mirip seperti jasa ojek lah. Hai. Jadi salah satu kegiatan unik oleh masyarakat di desa Jokjolo ini saat panen rayanya. Jadi saat panen raya itu alat transportasi yang digunakan, yaitu ini, kuda. Wis. Kenapa harus kuda? Karena kalau pakai kuda, medan apapun itu diterjal oleh mereka. Lihat nih, kuat-kuat kudanya. Saya sudah capek. Capek habis angkut hasil panen padi, sekarang aku pindah ke desa Bulolohe. Mau masak? Kita akan bikin makanan yang mengenyangkan. Hehe. Kita akan menghidangkan nasi ketan hitam dengan salah satu hidangan khas Sulawesi Selatan. Jadi hari ini kita akan masak salah satu olahan khas dari Bulukumba, yaitu nasuliku. Nah, nasuliku ini berbahan dasar dari ayam yang memiliki banyak bumbu-bumbu lainnya, rempah-rempah di dalamnya. Namun ada dua bahan yang utama dari sini, yaitu adalah serai dan juga lengkuas. Nah, tapi lengkuasnya ini harus yang dipakai yang muda supaya lebih gampang untuk ditumbuk, ya kan? Potong lagi, potong. Nasuliku adalah olahan yang biasa dijadikan menu lebaran oleh masyarakat Bugis. Untuk membuat masakan yang satu ini, iris lengkuas yang banyak. Kalau biasanya cukup sepanjang satu jadi, kali ini butuh banyak banget nih. Tumbuk sampai halus dengan serehnya. Jangan lupa, parut kelapa juga yang banyak, biar lebih gurih nanti rasa nasulikunya. Kak Dandi, minta tolong sangrai dulu ini parutan kelapanya. Jadi salah satu bumbu juga yang nggak boleh ketinggalan di dalam nasuliku ini adalah ini, kelapa yang sudah diparut. Nah, kelapa yang sudah diparut ini akan kita sangrai dan akan dicampur dengan bumbu-bumbu yang lainnya, biar rasa nasuliku lebih gurih. Kelapa sangrai adalah salah satu bumbu masakan yang lazim bagi masyarakat Sulawesi. Cara penggunaannya mirip koya dalam soto khas masyarakat Jawa Timur, berfungsi sebagai penyedap masakan. Sambil menunggu Kak Dandi selesai sangrai kelapa, aku buat dulu bumbu lainnya ya. Setelah diiris, bawang merah dan bawang putih juga ditumbuk bersama bumbu serai dan lengkuas. Tumbuk sampai benar-benar halus. Setelah itu, baru bergantian. Haluskan juga bumbu-bumbu yang beraroma wangi. Jadi yang bikin nasuliku ini jadi tambah lebih gurih dan wangi ya Bu ya, karena ada bumbu tambahan merica, ketumbar dengan biji pala. Nah, ini kita tumbuk semua di dalam sini ya Bu, sampai halus. Ketiga bumbu ini bisa membuat masakan lebih kuat cita rasanya dan tentunya lebih harum.
Sudah matang ini kelapa sangrainya. Aku bawa ke sana ya. Mau ditumbuk juga sampai halus kan? Nah, bener. Kelapa yang sudah disangrai juga harus ditumbuk sampai benar-benar halus. Sampai keluar sedikit minyaknya. Jadi rasanya nanti jauh lebih gurih. Sip, semua bahan dan bumbu siap. Yuk, langsung kita masak. Masak. Pertama, tumis dulu semua bumbu halusnya. Baik bumbu serai lengkuas, serta bawang merah dan bawang putih. Dan bumbu halus lainnya yang terdiri dari ketumbar, pala, dan lada. Tambah dengan sedikit air saat bumbunya sudah matang. Nah, kalau berikutnya aku tahu. Masukkan ayam toh. Biasanya yang digunakan untuk membuat nasu liku adalah ayam kampung. Karena lebih liat dan lebih sedap. Terakhir, kita siapkan kelapa sangrainya. Sebelum dicampurkan dengan bahan-bahan lainnya, cairkan dulu dengan sedikit air agar mudah menyatu dan mudah matang saat dicampur. Terus aduk-aduk sampai rata. Nah, kalau kurang, bisa dikasih taburan sangrai kelapa lay dan masak nasu liku sampai kuahnya benar-benar mengental. Jadi, semua bumbu meresap dan tekstur daging ayamnya sudah lunak. Akhirnya, nasu liku dan nasi ketan hitam siap dihidangkan. Sekilas, nasu liku sangat mirip dengan opor ayam kalau di Jawa. Sama-sama menggunakan daging ayam, banyak rempah, dan kuah nyemek seperti ini. Bedanya, nasu liku tidak menggunakan santan, melainkan kelapa sangrai. Oke, sekarang waktu kita nikmati nasu liku. Nah, ini dia namanya nasu liku. Sesuai dengan namanya, nasu itu adalah masak, sedangkan liku itu adalah lengkuas. Makanya pada masakan ini, lengkuas itu lebih mendominasi daripada ayamnya. Dan itu yang membuat rasanya lebih spesial gitu. Ya, ditambah lagi kelapa sangrainya tadi yang banyak banget. Jadi rasanya itu jadi bikin lebih gurih. Wih, apalagi kalau makannya dengan nasi ketan hitam. Rasanya lebih spesial. Walaupun sama-sama sering dikonsumsi saat lebaran juga, nasu liku tidak dihidangkan dengan ketupat seperti kerabat dekatnya, tapi dihidangkan dengan nasi ketan hitam seperti ini. Orang sini biasa Ji, makan nasi ketan sebagai pengganti nasi biasa. Masih di desa Bulolohe, aku masih akan mengolah makanan dengan bahan dasar ayam. Jadi kali ini kita akan masak lagi salah satu makanan khas dari Bulukumba. Itu berbahan dasar ayam bakar dan juga ini ada bawang merah dan bawang putih yang dibakar. Kira-kira kita akan masak apa? Penasaran kan? Ayo, ada yang bisa nebak? Kira-kira makanan apa yang akan dihidangkan kalau ayamnya harus dipanggang dulu seperti ini? Apalagi ada tambahan bumbu yang dibakar juga. Bukan mau masak ayam bakar biasa, hehe. Aku juga nggak tahu sebenarnya mau dimasak apa. Biar jadi urusan Whitney saja ya. Aku cuma disuruh bakar sampai matang. Jadi sekarang kita mau masak lawara. Lawara ini menggunakan banyak bumbu asam. Nah, di sini ada beberapa jenis jeruk dengan menggunakan mangga juga. Terus ada kelapa parut. Ini semuanya diparut ya Mbak ya? Iya, diparut. Oke. Lawara adalah salah satu jenis masakan khas Sulawesi Selatan yang sangat mirip dengan urap kalau di Jawa. Bedanya, bahan-bahan yang digunakan kebanyakan masih segar dan tidak ada sayuran sama sekali. Hanya parutan kelapa seperti ini. Selain parutan kelapa, ada mangga muda yang diparut dan ada juga beberapa jenis jeruk yang akan diperas airnya nanti. Oh iya Kak Dandi, kalau sudah matang, angkat saja ayam dan bumbunya. Jangan lupa bawain juga sedikit arang yang masih panas ya. Siap. Arang ini akan dimasukkan ke dalam parutan kelapanya. Jadi ada yang unik nih pada masakan lawara. Kita menggunakan kelapa yang dikasih arang ya. Nah, tujuannya itu agar aromanya lebih keluar dan lebih wangi. Tutup. Nah, sini biar aku urusin bumbu lainnya. Bawang merah dan bawang putih yang sudah dibakar
langsung ditumbuk sampai halus. Sama seperti parutan kelapa, bumbu yang dibakar ini aromanya lebih keluar. Oh iya, kalau daging ayam panggangnya langsung disuir-suir begini saja ya. Sama seperti bikin ayam suwir, biar lebih mudah tercampur dengan bahan lainnya. Itu kenapa dimakanin? Itu kita kan mau masak. Enak. Jangan, kita mau masak enak dulu sekali ini. ya. Semua bahan sudah siap. Tahap akhir tinggal campurkan semua bahan jadi satu. Mulai dari mangga muda parut dan suiran ayam, perasan jeruk nipis dan jeruk limau, dan terakhir campurkan parutan kelapa yang sudah dipisahkan dari baranya. Nah, ini dia lawara ayam dari Desa Bulolohe. Siap kita santap. Tuh, dari tampilannya sangat mirip dengan urap kan? Bedanya lawara ini menggunakan bahan yang serba segar dan serba asam. Selain itu tidak ada sayurannya, justru kebanyakan langsung menggunakan lauk. Jadi lawara ini adalah salah satu olahan khas dari Sulawesi Selatan yang menggunakan bahan-bahan yang masih segar. Biasanya itu menggunakan ikan yang masih mentah ya? Masih mentah, tapi sekarang kita menggunakan ayam, makanya ayamnya tadi harus dibakar dulu. Itu. Karena menggunakan bahan dasar mentah, jadi kita membutuhkan bumbu-bumbu bercita rasa asam biar rasanya makin lebih enak. Cita rasa asam inilah yang jadi ciri khas lawara. Membuat semua bahan lawara ayam juga terfermentasi secara alami. Jadi lebih sedap. Karena alam memberikan banyak manfaat.